semua yang udah join di sini. Cukup banyak dan nggak nyangka sebanyak ini juga gitu loh. Tadinya kemarin nggak pengen publish dulu gitu loh. Kita cuma ngasih tahu ke teman-teman dekat, family, circle dekat lah. Cuman entah kenapa tiba-tiba ada yang DM di luar circle yang kita kasih tahu. So ya udah tanggung, akhirnya sekarang kita IG live juga karena akhirnya saya publish gitu. Tadinya pengen calm down dulu, nanti pengumuman setelah semuanya selesai. Habis ini kita di Conan akan dikremasi, tapi I think it's better to everyone know right now. Nah, ada hal yang mungkin aku mau share sekarang. Cuman karena takut emosional, jadi tadi aku ketik tadi pagi, sekarang tuh mungkin tinggal baca aja ya. Nah, banyak dari kalian tahu di awal proses perjalanan BMT Conan, kita tahu ini bukan perjalanan yang mudah. Sama sekali jauh dari lancar. Dan estimasi awal BMT Conan tuh sekitar 1-2 bulan di rumah sakit. Sedangkan Conan 6,5 bulan karena mengalami beberapa komplikasi yang sangat serius. Dan dia survive. Setelah itu masih bolak-balik rumah sakit. Lalu intens lagi sekitar 5 bulan terakhir di rumah sakit sampai dia kembali ke rumahnya yang kekal. Sekitar 2-3 minggu yang lalu, aku tuh merasa kayaknya ada suara kecil di hati yang bilang kalau perjuangan kami tuh akan segera selesai, udah dekat garis finishnya gitu. Dan ekspektasi ini ya tentu aja gue aminkan kita selesainya in a good way gitu kan. Suara ini cukup familiar buat gue karena suara ini yang biasanya muncul untuk memberikan arahan, memberi kekuatan, konfirmasi di hatiku kalau ada sesuatu yang lagi nggak oke, dan seringkali aku nganggap suara ini tuh sebagai suara Tuhan yang nuntun hidupku gitu. Nah, dengar itu impresi itu yang ada di hati tuh bikin seneng dong. Gila, serius nih Tuhan, bentar lagi kelar nih. Tapi waktu impresi itu ada, to be honest gak berani bilang siapa-siapa karena takut salah dengar gitu. Tapi ada beberapa orang yang akhirnya gue kasih tahu karena dan titip bilang kalau jangan bilang siapa-siapa dulu ya karena bisa jadi salah. Tapi kalau misalnya benar berarti kayaknya benar Tuhan bicara sesuatu di hatiku gitu loh. Nah, hal lain yang cukup menguatkan dan membuat yakin kalau suara itu benar adalah kalau suara itu benar selama sebulan terakhir tuh entah kenapa kayak Tuhan selalu menguatin aku setiap hari gitu. Entah kenapa bacaan setiap hariku tuh seputar Yesaya 41 sampai 50, di mana Tuhan bilang, "Do not afraid, I'm with you. I want you to trust me that I alone am God. Only I can rescue you." Ini terus berulang selama sekitar 10 pasal. Dan ayat-ayat ini bicara begitu kuat sehingga nggak bisa nggak mendorong aku tuh untuk percaya kalau Tuhan akan turun tangan dan Conan akan sembuh total. Padahal saat itu kondisi Conan sangat tidak ideal dan dokter udah bilang kalau mereka udah lakukan yang terbaik, tapi kondisinya tetap tidak baik gitu. So, mari kita buat Conan happy dan support apapun yang dia mau. Dengan kata lain, ya waktunya udah nggak lama lagi gitu kan. Bikin aku tuh makin confident karena Tuhan bilang only I can rescue you. Only I kan artinya no other else. Yang saat yang lain menyerah berarti Tuhan akan turun tangan gitu kan. Nah, kondisinya jadi ideal banget kan dengan impresi dan firman yang aku baca gitu. Sesuai banget syaratnya dengan syarat di mana Tuhan bekerja gitu. Nggak mungkin enggak, Tuhan pasti kasih mujizat. Long story short, sampai 3 hari lalu kondisi Conan tetap terus memburuk dan karena nggak ada tanda-tanda membaik, aku mulai agak ngoceh sama Tuhan ya. Mana nih janjian Tuhan tuh mana? Bener gak sih Tuhan ngomong seperti apa yang gue rasa?
Terus gue langsung throwback cek perjalanan kita dari awal, dimana rasanya kayak Tuhan kasih mujizat gila-gilaan gitu loh. Estimasi dana untuk 2 anak terkumpul dalam waktu yang singkat, dimana awalnya gue sama sekali nggak punya dana itu gitu loh. Terus proses semuanya mulus banget sampai mulai BMT. Lalu setelah 6 bulan di rumah sakit, Conan tetap survive meskipun lewati beberapa komplikasi yang sangat-sangat serius gitu. Dan Tuhan selalu provide, kayak tadi Koyo saya bilang, sampai ya meskipun masih ada billing rumah sakit yang masih ada gitu, tapi day by day kita nggak perlu mikir hari ini makan apa, kita masih punya tempat tinggal, terus apa namanya, yes, Tuhan provide banget deh. Terus pengobatan juga masih tetap jalan, biarpun billingnya udah nggak pernah kebayang kalau ini bisa terjadi di Indonesia gitu loh. But it happened loh, sampai finish. Tapi endingnya kenapa begini? Gitu. Masa Tuhan bawa sejauh kita hanya untuk ninggalin kita sih? Hanya untuk membantai Conan gitu loh. Dan jadikan ini tontonan. Karena banyak yang ngikutin perjalanannya Conan gitu loh. Dan kalau ini benar, berarti Tuhan tuh bukan Tuhan yang baik. Janji Tuhan tuh bohong gitu loh. Atau gue salah dengar semua. Jadi ada poin di mana gue, wah gila, gue di prank nih sama Tuhan nih. Ya awal-awalnya, hore, semua di provide, tiba-tiba akhiran gitu and Tuhan tinggal bilang kena deh gitu. Kan gak asik banget kan, kayak wah masa sih sampai segitunya gitu loh. So gue mulai bergain sama Tuhan. Untungnya apa sih, kayak Tuhan untungnya apa sih kalau Tuhan nggak selamatin Conan gitu loh. Nggak ada kesaksian baik yang bisa keluar. Malah ya ini malu-maluin Tuhan dong, kayak Tuhan kayak mempertontonkan ke banyak orang kalau Tuhan bisa membuat mujizat di awal, tapi tangan Tuhan tuh nggak cukup kuat untuk bawa Conan ke garis akhir yang baik. Kayak ada pikiran di mana kita mau bilang apa ke orang-orang gitu loh. Kita uh, lebih menguntungkan gitu kalau Tuhan buat mujizat, dan kalau demikian kita nggak mungkin untuk diem, untuk tidak menceritakan apa kebaikan Tuhan yang terjadi di hidup kita kemana-mana sepanjang hidup kita gitu. Kalau seandainya flop, rasanya malah gue sempat ngobrol sama Michelle, kayaknya kalau ini flop kayaknya kita akan shutdown, kita akan close, kita akan tutup sosmed, gak akan ngomong, kita akan diem, dan apa yang bisa diceritain gitu loh, karena to be honest gue jadi merasa dibohongin gitu, kayak beberapa minggu lalu di push up, kayak gue berasa wah you are on the right track, kayak itu kasih tahu you are on the right track, tenang aja, something will happen, tapi ternyata enggak gitu. Dan berarti nggak benar tuh yang bilang kalau rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Tapi mujizat yang gue harapin nggak pernah terjadi. Conan dipanggil pulang kemarin, somehow ada perasaan lega karena Conan udah nggak perlu menderita lagi, dan waktu semua selesai dan Conan ganti baju, ada suara yang gue kenal yang kemarin ngomong tuh, kayak berasa ada suara itu kayak ngomong lagi gitu. Suara itu muncul lagi di hati dan bilang, he has fulfilled his purpose on earth. Kayak Conan
dia udah fulfill gitu. Tujuan dia hidup di dunia itu udah fulfill. Dan tadi malam sebelum tidur gue baru sadar gitu. Waktu Tuhan bilang, do not afraid, I am with you. I want you to trust me and understand that I only am God. Artinya Tuhan mau kita percaya kalau Tuhan udah netapin rancangan yang terbaik buat hidup kita. He is the God of universe. What can go wrong? Trust me, I have the best plan for you. Will you trust your destiny to Him? Mau nggak lo percayain destiny kita ke Tuhan gitu. Dan saat itu lo baru sadar kalau perjalanan Conan ini bukan tentang Conan melawan penyakit thalassemia mayor. Kita tahu Conan nggak pernah mengeluh dan selalu tersenyum. Conan tuh anak yang paling gampang minum obat dan disuntik. Sepanjang sejarah suster di sini praktek. Bahkan sebelum dia dipanggil, Conan tuh masih berjuang untuk bangun dan makan, meskipun dalam pengaruh obat bius. Dan organ-organnya udah nggak berfungsi dengan baik. Waktu dia ngambil poki, dia benar-benar udah ngeraba-raba untuk masukin ke mulutnya. Dipanggil Michelle, dia mencoba nengok tapi nggak bisa lihat. Terus ada gambar di bantal, dia coba ambil, dia pikir itu mainan, tapi itu pola dari sarung bantalnya. Dari situ kita lihat, gue benar-benar lihat kalau Conan tuh super strong, super tangguh. Jadi cerita hidup Conan itu adalah cerita tentang bertarung sampai habis tanpa mengeluh dan tetap tersenyum. Dan saat ini I have no regret, nggak ada penyesalan. I'm so proud of him. Mungkin hidup dia yang cuma 5 tahun 11 bulan menginspirasi orang jauh lebih banyak daripada sebagian besar kita yang hidupnya jauh lebih lama dari dia. So at this time I'm so grateful for everything. So grateful for everything. And nothing to regret. Kayak aku bisa bilang kayak you have done a great job karena so ya ini yang apa yang aku dapat dari malam dan jadinya I'm so proud. Kayak waktu dia yang 5 tahun 11 bulan aku rasa jauh lebih menginspirasi daripada hidupku yang 40 tahun ya. So ya benar-benar gak ada no regret dan so proud of you. Mungkin next Michelle akan cerita gimana dia spending waktu tiga hari terakhir, karena dari awal tahun Conan intens banget sama aku karena Michelle harus jagain Kristal, sementara kita intens lagi balik ke rumah sakit tiap hari, nginep sebulan lagi, pokoknya intens banget sampai Conan akhirnya mungkin sebulan terakhir nggak mau ditinggal sama aku, bahkan sama Michelle pun dia nggak mau gitu. Tapi the last 3 days aku step back dan kasih benar-benar private moment sama Michelle dan
Silakan. Bentar ya. Halo semuanya, thank you. Kumpul di sini sama kita. Ya, kayak tadi Andri bilang, si Conan tuh dekat banget sama Andri gitu. Jadi sejak kita di sini dan Conan masuk BMT, dan kita tadinya berdua terus tuh back to back jagain Conan gitu. Nah sampai dia kena pneumonia, itu kan dia sesek. Dan maksudnya aku nggak punya asma gitu, jadi aku nggak ngerti rasanya sesek tuh kayak apa gitu kan. Jadi si Andri sendiri yang gue tahu rasanya sesek gitu, dan gue nggak bisa tidur kalau sesek, gue mesti gini. Jadi Andri bener-bener rawat dia, jagain dia full time karena dia yang paling ngerti gitu kondisi itu gitu. Jadi dengan keadaan seperti itu ya udah, kalau Andri lebih ngerti ya udah, biar Conan nyaman ya Conan sama Andri aja gitu kan. Dan aku bolak-balik gitu, jadinya bolak-balik karena harus jagain Kristal, bersihin rumah gitu kan. Sampai COVID, rumah sakit suruh pilih, mau kalian di sini semua di kamar rumah sakit ini sama-sama, apa kalian mau pulang gitu, apa Conan aku sama Kristal pulang, Andri aja berdua terus gitu. Kita bilang ya Conan kan udah bisa tidur bareng-bareng ya udah kita di sini aja. Terus Oma mau nggak mau harus di rumah karena kan harus masak gitu kan. Jadi makanya aku bilang rumah sakit ini luar biasa juga sih gitu. Kita dikasih istilahnya ada antar jemput untuk anak kita, untuk tukar baju kotor gitu loh. Mereka mau siapin itu gitu, dengan kita di kamar doang selama 3 bulan terakhir COVID ya. 3 bulan, kalau kalian 3 bulan pertama COVID, kita 3 bulan terakhir itu mulai pulang. rilis. Itu Conan boleh pulang. Nah, ya karena kondisi itu ya akhirnya Conan makin dekat sama dirinya gitu. Terus karena masuk ICU berapa kali juga, jadi sama Andri terus gitu. Makanya Andri bilang dia udah puas lah sama Conan gitu. Terus aku bilang, ya mungkin gue egois ya, gue mungkin gak bakal pernah puas gitu loh. Terus dia dari lahir, dari hamilin dia kan udah sama aku gitu kan. Terus juga dulu kita berdua doang gitu kan, dulu di rumah juga kan nggak pakai mbak, jadi bener-bener kita berdua aja tiap hari gitu kan. Sampai walahan aku coba panggil Oma minta bantuin gitu, untuk jadi ada gantian lah, aku bisa istirahat gitu kan. Ya jadi ya bener-bener sama Conan aja sampai punya Kristal ya, kita bertiga anak aja terus gitu loh. Dan ya tetap aja nggak cukup lah gitu. Dan dari bulan lalu sebenarnya dokternya udah bilang tuh kalau Conan tuh tinggal 2 minggu lagi lah, kalau menurut mereka gitu. Kita udah do our best dan obatnya nggak respon gitu, kita juga nggak tahu harus ngapain sampai datang berikutnya. Dan dari 2 minggu itu dia survive istilahnya dari estimasi dokter. Terus dia kena radang paru-paru lagi gitu. Dokternya bilang ya ini dia udah gagal liver gitu loh. Ini sekarang paru-parunya kena lagi, dia udah multiple organ failure gitu loh. Kita benar-benar gak bisa ngapa-ngapain. Yang kita bisa lakukan ya paling bantu kasih dia painkiller gitu loh, menghilang rasa sakit gitu kan. Dan di saat itu ya kalau kayak Andri bilang dia udah mulai mendengar dan rajin baca Alkitab lagi gitu. Aku tuh dari pertama kali Conan ke rumah sakit di awal Januari ini, aku tuh udah bener-bener shutdown gitu loh. Aku stres total tuh, kayak gila kemarin 6 bulan itu nggak cukup apa gitu loh. Terus masih harus bolak-balik kan berapa kali ke ICU gitu loh. Terus kayak ya nggak cukup apa gitu. Conan kurang bertahan apa sih dia gitu loh. Komplikasi apa sih yang dia ngejalanin dan dia bisa survive gitu loh. Kenapa lu harus kasih kayak gini sih gitu. Maksudnya aku bener-bener marah gitu loh, dan aku nggak nutupin kalau aku marah sama Tuhan gitu loh. Gila lu tega banget gitu, lu sadis, katanya lu bapak yang baik gitu kan, katanya kalau anak punya roti gak mungkin dikasih ular gitu kan. Itu selalu ada di hatiku gitu
loh, aku selalu mikirin itu. Tapi katanya kan Tuhan itu baik nanti aku berusaha Tuhan itu baik ya, berusaha di counter gitu, terus lihat orang selalu berharap oke Tuhan itu baik, Tuhan bakal kasih musisi tepat pada waktunya gitu, Tuhan tetap ada gitu. Terus sampai minggu lalu ini pertama kalinya Conan ngeluh, Mami, dia bilang ke dirinya sih, jadi Conan nggak bisa nafas nih, sesek gitu. Maksudnya kan dia sebelumnya udah bilang, udah pneumonia kan udah sesek juga gitu kan, tapi kali ini dia bilang gitu kan, dulu dia nggak bilang kalau dia sesek gitu kan, dia ya kita tahu dia sesek malah dia nggak bilang gitu. Nah ini kita kan nggak tahu dia sesek, dia bilang tapi Conan sesek gitu. Terus ya karena dia mau sama Andri, jadi ya aku harus usir Andri dari kamar supaya dia nggak minta gendong terus sama Andri gitu, aku peluk gitu kan. Di situ rasaku udah gak enak gitu, aku peluk dia di kamar, aku udah nangis doang gitu loh, dan dia udah tidur doang gitu, udah di pelukan aku gitu kan. Sampai 2 hari kemudian dia lagi makan, aku tanya, Conan sakit gak gitu kan, dia kan ya kita kan ya kalau bilang tadi kita mencoba makanan baru ke dia gitu kan, aku takut dia tuh sakit perut gitu, jadi aku tanya, Conan sakit, ada yang sakit gak gitu kan. Terus dia diam gitu, biasanya kayak dia mikir mau jawab apa ya gitu, biasanya kan dia jawab kalau sakit perut ya aku sakit perut, aku ya, sakit apa, atau dia bilang enggak gitu kan. Itu dia nggak, dia mikir. Terus aku tanya ada yang sakit, terus dia bilang sakit, nggak sakit sih Mami katanya, cuman badannya nggak enak, dia bilang gitu. Mananya yang nggak enak? Semuanya, dia bilang gitu. Oh, terus gimana ya gitu kan, udah bingung juga mau jawab apa gitu. Kita ya kalau dia nggak tahu sakitnya apa, gimana kita mau obatin juga gitu kan dengan kondisi dia udah begitu. Nah akhirnya ya udah kita cuma bisa comfort dia doang, tetap ajak main, tetap normal lah gitu loh depan dia gitu. Dan aku bener-bener berusaha nggak nangis depan dia, nggak nangis depan Kristal gitu, karena Kristal itu kan sensitif banget sama aku nangis gitu kan. Akhirnya besokannya lagi hari Minggu pagi, Andri bilang nih saturasi oksigennya Conan udah rendah, kayaknya kita harus ke rumah sakit deh buat support nafasnya dia gitu. Karena kita udah sewa alat di rumah oksigen, tapi kayaknya nggak cukup gitu untuk ngebantu dia normal. Tapi seharian itu si Conan tiba-tiba saturasi oksigennya naik lagi normal pas gitu. Mau jalan. Pas mau jalan, jadi kita nggak jadi jalan gitu kan. Malam-malam dia demam. Ini hari Minggu malam dia demam. Ya kita balik ke rumah sakit gitu, dan si dokternya pun udah bilang dari awal, pokoknya kalau ntar adalah waktunya di mana Conan itu berasa capek terus, sakit gitu, berasa nggak ini, kalian datang aja ke sini, dia bilang gitu. Kalau di rumah ntar kalian nyeselnya parah lah gitu kan. Nah kita sih nggak mikir ke situ ya gitu, tapi mereka kayak udah ready untuk itu gitu, udah ready banget gitu, dan mereka di sini kayak udah nggak nutup-nutupin lah gitu loh, nggak kayak mereka di sini udah nggak kasih harapan gitu loh, kan nunjukin kalau kan ada harapan tuh udah bener-bener gak ada lah gitu. Jadi udah mereka support kasih kamar, kalau ya Conan sakit pertama cuma dikasih paracetamol, terus dikasih obat bius dikit-dikit, cuman ya gitu karena dikasih obat bius sekali, dosis kedua Conan kayak udah gak mempan gitu loh, maksudnya badan dia tuh bener-bener entah well adjust atau bener-bener gampang banget untuk kontra obat gitu, makanya obatnya tuh banyak yang gak efek ke badan dia, makanya kenapa dia makin turun gitu kan. Nah udah dari Minggu sampai hari Selasa itu makin turun gitu kondisinya, dia nafas makin cepet, terus detak jantung juga makin cepet gitu loh, dan makan makin dikit karena kan dia makin nggak sadar kan, dia dikasih obat terus kan, jadi dia bener-bener kayak mungkin lapar banget gitu, maksa bangun sadar minta makan gitu kan. Dan ya aku di momen-momen itu aku bener-bener gak mau tidur gitu loh, aku bener-bener gak mau tidur gitu, aku takut kalau aku buka mata Conan gak ada gitu loh, jadi aku gak mau tidur, aku nemenin Conan terus gitu, aku ngomong terus ke Conan, kata susternya bilang kalau dikasih obat bius ini dia mungkin gak bakal kuat gerak, gak bakal kuat ngomong, atau bahkan gak kuat melek gitu, dia cuma bisa ngerasain sama denger gitu. Jadi ya aku peluk-peluk, aku pegang-pegang terus, aku nyanyiin, aku ceritain gitu. Dan dia pas kalau dia giliran dia awake gitu, dia bangun, dia minta makan, udah seneng banget gitu. Akhirnya Conan bangun gitu kan, ya udah kita kasih makan, kita kasih ini, terus ya udah dia habis makan dia tidur lagi. Kalau sakit kita ini lagi di momen itu ya aku bilang ke Pastor Jose gitu, kayak dia ini mau fight back gitu. Makanya kenapa aku ada rasa bersalahnya juga gitu, dia mau fight back tapi kayak kita tekan
terus gitu loh, kayak kita larang lu jangan fight back gitu loh, jangan fight back gitu. Dan dengan begitu dia malah makin fight back lagi gitu loh, dikasih obat 2 sampai tetap gak mempan, dia tetap mau bangun gitu, terus kita makan. Gila, itu heartbreaking banget gitu buat aku gitu loh. Dan kayak kita maksa dia untuk keadaan gitu loh, rasanya gitu. Tapi kalau dia gak dikasih obat kan dia sakit gitu loh. Dari hari Selasa itu dia dipegang gini aja udah mam ya gitu, udah satu badan udah sakit gitu loh. Jadi aku bener-bener ya kayak tadi kondisinya kontra banget, gue gak kasih dia sakit, gue kasih kayak gue maksa dia pergi gitu loh. Ya itu bener-bener nyesek lah gitu loh. Terus ya udah tuh dokternya bilang udah kayaknya malam ini nih gitu. Nah, itu Selasa kan, aku panggil Oma, aku tanya Oma mau dateng gak sama Kristal gitu. Ya udah disitulah momen dimana Conan sama Kristal tidur sama-sama di terakhir kalinya seranjang gitu kan. Terus ya karena besok paginya Kristal bangun pagi-pagi karena Conan bangun minta makan itu, Kristal juga bangun gitu tumben-tumbenan gitu loh. Jadi kan Kristal bangunnya siang ya, gitu di setengah 5 pagi dia udah bangun juga. Nah itu sih yang kita lihat si Conan kayak udah nggak lihat gitu loh. Dan dia nengok dengan suara Kristal kayak senang mau nengok mau lihat, cuman kayaknya dia sadar kalau dia mau mencari Kristal dia kelihatan gitu usaha dia gitu. Jadi kayak nutupin itu pas dan Kristal dia cuma gitu gak jadi gitu. Dan kita kan di sebelah dia, jadi oh ini kayaknya dia mau lihat Kristal nih gitu. Terus biasanya sebel, biasanya sama Kristal sebel. Kejadian 2 kali gitu loh. Dan si Kristalnya sendiri tumben-tumbenan beneran dari malam itu dia nginep, dia bener-bener nggak interact langsung sama Conan gitu. Dia main di sekeliling Conan doang. Biasanya kan dia jahil gitu kan, Conannya diapain. Ini tuh bener-bener kayak entah gimana dia kayak understand the situation gitu loh. Dia bener-bener lihat. Terus pagi itu kan dia datang malam, karena malam itu kan aku udah nangis dari hari Minggu gitu kan, udah nangis terus gitu, nggak bisa kontrol air mataku gitu kan. Ya meskipun kalau pas bangun aku berusaha nggak nangis, berusaha nggak kasih lihat gitu. Nah Kristal kan ngelihat gitu kan, dan dia mau nangis gitu loh, tapi dia nggak nangis. Kita udah lihat mata dia ngembeng-ngembeng gitu loh, udah mau keluar mata, cuman dia kayak berusaha kalau gue nangis juga ntar mami gue tambah sedih kali gitu kali ya. Jadi dia nggak mau nangis gitu, dia diam aja, dia malah ngambilin, dia bawa selampe dong, dia keliling kamar lapin air mata kita satu-satu gitu. Iya, lihat itu ya kita masih sendiri sih. Kristal dia ngerti gitu, meskipun kita nggak bilang, kita nggak kasih lihat gitu kan. Dan Conan kan ya tidur doang gitu loh. Udah sampai terakhirnya kita bilang kita takut, sorry ya Kojut ya nyebut-nyebut, mesti kita takut waktu lihat Daphne dulu gitu, kita benar-benar takut Conan ngalamin yang sama gitu kan. Dan kita bilang ke suster, ke dokternya, please kalau dia udah mulai deket, lu tahu tanda-tandanya, lu kasih semua yang lu bisa gitu, painkiller lah, apalah yang dia kelihatannya cuma tidur selesai gitu loh, nggak ada rasanya gitu loh kayaknya, ngerti kan gitu, nggak bereaksi atau mungkin nggak apa sama sekali, benar-benar dia tidur langsung jalan aja gitu, jadi kita nggak lihat gitu kan. Atau minta ke susternya gitu, dan susternya bilang oh ya udah oke. Terus akhirnya karena Conan tetap fight back dan dia tetap sakit, akhirnya kita mikir ya udah apa kita kasih obat paling kuat ya gitu, supaya ya dia benar-benar tidur aja gitu, nggak ini kan. Nah ya udah pas kita habis tentuin gitu, Andri pulang ngambil baju buat titipin Kristal ke temen di sini, dan baju Conan untuk siap-siap pergi gitu. Maksudnya jadi nih kita udah berusaha menerima dan berusaha ready nih gitu loh. Dan jadinya mereka pergi 1,5 jam, ada 2 jam, sejam. Nah di situ hari-hari sebelumnya kan aku udah ceritain semua apa yang aku mau ceritain, dari aku kecil sampai aku gede, dari semua lah gitu ya. Aku bilang ke Conan harusnya nih aku ceritanya nanti nih kalau umur kamu segini gitu kan, karena umur segini sekarang sebenarnya kamu belum ngerti, belum tahu apa masalahnya, belum tahu apa harus gimana ngadepinnya. Tapi ya mami mau ceritain semuanya sekarang. Mami ceritain dari mami masih kecil, mami mau ngajarin Conan wushu, mami mau bawa Conan ke tempat dance gitu kan, mami mau ajak Conan main gitu, ajak Conan pergi gitu, Conan suka pantai. Dan aku bilang ke Andri dari dulu, kalau kita punya anak kita tulis surat ya, nanti kalau dia umur 16 tahun kita kasih gitu. Dan aku tuh ketik itu, dan aku mau kirim via email gitu. Dan ya kan sekarang dia belum bisa baca ya, di 1 jam terakhir itu aku bacain email itu gitu. Aku bilang
ini Conan harusnya baca sendiri nanti kalau udah gede gitu, tapi mami takut jadi mami bacain sekarang ya. Udah aku bacain, dari situ aku tiba aku kebelet pipis gitu. Cuman aku takut tinggalin Conan sendirian karena kan dedinya nggak ada di situ, karena cuma aku berdua kan, jadi aku kayak tahan terus aku pikir aduh gila kalau gue pipis Conan lewat gimana gitu loh, jadi aku bener-bener di situ. Tapi aku nggak kuat, aku pipis terus bener pas balik aku peluk dia, aku denger suaranya dia karena kan dia sesek ya gitu. Aku ngeliat dia mulai kayak keselak gitu, dia mungkin udah nggak bisa nelen ludah, jadi dia nafas sambil gitu-gitu terus. Aku dengerin dadanya, tiba-tiba detak jantungnya itu udah normal kayak kita, kayak orang dewasa gitu. Sedangkan kan anak kecil jauh lebih cepet kan, dan apalagi dengan kondisi dia hari sebelum itu ya cepetnya banget gitu. 3 kalinya orang dewasa normal gitu kan. Jadi pas denger, oh kok normal gini, apa sembuh ya? Karena dari sejak itu aku bener-bener berdoa terus. Aduh mana mujizatnya nih, kapan mujizatnya nih, katanya mujizatnya bakal datang mana nih, ayo cepetan dong, masa Quran diberi gini aja, cepetan datang ayo mujizat datang gitu, bener-bener kayak gitu terus, bener nggak berhenti lah gitu di kepala aku muter itu terus. Dan abis aku dengerin itu, aku denger Conan gitu nafasnya tadinya gitu, jadi ini apa bener sembuh nih, pas aku lihat lagi dia udah, jadi dia udah berusaha nafas dengan dalam, tapi itu ternyata nafas terakhirnya dia kayak ikan megap-megap, terakhir lagi deh, udah habis itu dek, selesai. Di situ aku waktu ngeliat detak jantung dia udah nggak ada, karena aku denger gitu loh, bukan ngeliat kan, aku dengerin detak jantung dia itu udah nggak ada, aku teriak kayak pengen minta tolong keluar, tapi di luar pun udah siap-siap untuk ini, kalau minta tolong pun apa yang ditolong gitu loh, mereka nggak bakal nolong juga gitu kan. Jadi gimana ini, udah nggak ada yang bisa nolong apa gitu, aku belum pernah lihat orang mati. Ini pertama kalinya aku lihat gitu, jadi anakku sendiri gitu lihat yang nafas terakhirnya gitu, aku bener-bener gila, manusia tuh sih cuma nafas doang berarti gitu loh. Habis itu udah selesai, terus saya juga di badan dia kaku yang nahan sakit segitu lama. Habis itu lepas terakhir udah langsung lemes dia semua kayak ubur-ubur, nggak bisa dipegang, itu udah lempar kanan kiri gitu loh. Aku bilang tadi, tapi boleh gue gendong kan, boleh digendong, karena sebelumnya aku peluk doang, aku nggak berani gendong karena dia bilang sakit kan. Dan waktu dia ngelar nafas itu, aku cuma bisa pegang-pegang dadanya, pegang-pegang mukanya dengan begitu gitu loh. Gila Tuhan, lu sadis banget gitu loh, sadis banget gitu, ini tragis banget gitu loh. Di luar di awalnya udah grande banget gitu loh, semua ditolongnya, semua dipermudah, kayak bener-bener miracle tiap hari gitu loh. Tapi ternyata ya endingnya begini gitu loh. Aku masih nanya gitu sampai sekarang gitu, kenapa, tolong jelasin supaya gue bisa rela, dan gue yang nggak dijelasin pun berusaha rela sih gitu. Cuman kayaknya kalau ada alasan yang lebih kuat gitu, gue mungkin bisa lebih cepat gitu loh, untuk nggak mau Conan sedih juga gitu kan. Takutnya Conan dia memilih sedih terus, Conannya bingung juga gitu loh. Jadi aku pengen itu Conan mami udah mau happy, sorry kalau mami nangis terus, tapi love you Conan. Oke. Dan ya udah, habis itu dimandiin. Nah pas dia bener-bener digantiin baju dan didorong keluar mau dipindahin ke kamar esnya, situ aku baru sadar kayak gila, ini terakhir kalinya nih mau pegang-pegang dia nih, ini terakhir kalinya nih gue cium-cium dia nih gitu loh. Meskipun aku udah cium dia terus-terusan, kayaknya gak bakal cukup gitu loh untuk ke depannya gitu loh. Gimana dong, masa kayak Tuhan, masa gak boleh sih Conan di sini aja dulu gitu. Aku egois sih, cuman gimana dong, masa ya aku harus belajar rela lah pokoknya. Tapi mau pernah happy juga gitu, mau pernah sehappy happynya dimanapun dia berada ya Conan ya.
ya yang aku pegang itu sih berarti Conan udah selesai di sini, menurut base-nya udah selesai, tujuan hidup yang Tuhan rancang udah selesai, jadi dia diambil gitu ya. Aku sekarang bener doa Conan diterima, dijemput dengan megah sama Tuhan gitu, aku ngebayanginnya gitu. You did well gitu baby, Tuhan bawa dengan aman, dengan nyaman, dan ya aku tinggal berdoa untuk aku dan keluarga bisa menerima dengan lapang dan cepat gitu kali ya, karena nyiksa banget gitu loh, nyiksa banget gitu. Ya udah itu sih yang aku pengen share momen-momen terakhir dia gitu ya, aku nggak sangka gitu loh, dan ya Tuhan benar-benar kasih kekuatan banget sih untuk aku stay up 4 hari itu, meskipun ya kalau kecapean kadang-kadang ketiduran juga gitu. Andre sampai bilang, gila kamu kerjanya 4 hari, bangun nangis ngobrol sama Conan, nangis ketiduran sebentar, bangun nangis lagi. 4 hari kerjanya begitu doang gitu ya. Ya mungkin kita dari awal udah tahu kali ya gitu, jadi makanya kenapa ngeliat Conan tuh udah sedih banget tuh. Thank you ya udah support kita, udah dengerin kita. Thank you, sorry untuk share news kayak gini. Saya mewakili keluarga besar Andri dan Michelle di sini. Bersama-sama saya ada papi, mami sebagai orang tua dari Andri, dan ada Eva dan Henry yang merupakan saudara dan saudari daripada Andri, dan juga mewakili CM yang ada di Bangkok, CM sebagai mama dari Michelle. Kami segenap keluarga, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk selama lebih dari setahun support dan dukungan dari teman-teman. Semuanya sungguh tidak bisa kami balas satu persatu, tapi kami akan selalu mendoakan kasih karunia Tuhan bersama kita semua. Dan untuk kami sekeluarga besar mau berterima kasih untuk pelayanan di hari ini. Sungguh hari ini pelayanan yang sangat spesial. Thank you untuk Pasio Jose, untuk Cihana. It must be very personal. Thank you untuk Steve Tabalujan dan Ling Ling. Kita udah bareng-bareng lama. Thank you banget. Dan ini semua sungguh sekali lagi kasih karunia Tuhan. Dan boleh kami semua sampaikan bahwa nggak apa-apa kalau manusia nggak bisa mampu memahami rancangan Tuhan. Tapi mulut kami semua mau mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mulut kami semua mau berkata, dipermuliakanlah Tuhan. Tidak ada yang manusia patut pertanyakan kepada Tuhan. Tuhan memiliki hak mutlak, semutlak-mutlaknya, makanya dia adalah Tuhan. Kami yakin dan percaya selama-lamanya akan cinta kasih Tuhan buat kita semuanya. Dan buat kami juga ini bukan sebuah akhir dari perjalanan. Kebetulan Conan lahir tanggal 25 Juni. Saya dan Eva hari jadinya tanggal 25 Juni. So Andri dan Michelle, ditunggu ya. Something going on tanggal 25 Juni, you never know. Sekali lagi dari keluarga mengucapkan terima kasih pada semuanya yang menyempatkan waktu untuk ibadah online ini. God bless you all, dipermuliakan nama Tuhan. So Steve, come back to you. Oke, ini tadi Andri ada informasi. Jadi Andri mau kasih lihat buat teman-teman sekalian Conan melalui video live sebelum nanti Pastor Yose closing untuk doa. Conan badannya udah kuning banget karena memang bilirubin dia, liver dia sangat-sangat problem. Buat teman-teman, buat
say goodbye, please do so. Kita tahu banyak banget yang sayang sama Conan, terutama yang pernah main sama Conan. So, gue harap kalian just say goodbye to him. Dia harusnya dia udah denger ya. Denger deh, tadi dia memble kita nangis terus soalnya. Oke. Terutama buat teman-teman yang anaknya seumur, kita nggak sempat main lagi, ketemu lagi, but one day kita akan ketemu lagi kok. Thank you. Thank you. Selamat pagi, teman-teman sekalian. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini dalam ibadah pelepasan jenazah sehubungan meninggalnya adik Conan Gabriel Wijaya yang meninggal pada 19 Mei 2021 kemarin, 13.25 di Bangkok. Pagi hari ini, ibadah pelepasan jenazah akan dipimpin oleh Pastor Yose Carol dari JPCC. So, setelah ini, waktu dan tempat saya serahkan kepada Yose untuk memberitakan firman Tuhan, memberikan kekuatan, khususnya buat Andri, Michelle, dan keluarga. Thank you. Ya, selamat pagi semua teman-teman yang berkumpul. Salam saya khususnya buat Andri, Michelle, Crystal, dan semua keluarga daripada Andri dan Michelle yang berkumpul. Saya nggak mengharapkan Steve mengundang saya bicara secepat ini. It's not fair, Steve. Steve janjinya dia mau sambut saudara dulu, dia mau welcome everybody. Tapi saya tahu dengar dari suara Steve, dia juga nggak tahu mesti ngomong apa. Jadi bolanya dia lempar ke saya. So this is not fair, Steve, but anyway, thank you. Dan saya tahu bahwa melihat gambar yang ada, saya kira nggak ada satupun di antara kita yang tidak tergugah mengingat kehidupan daripada Conan, terlepas dari saudara punya berapa banyak kesempatan pernah berinteraksi dan berkumpul dan bermain dengan Conan. Setiap kita punya pengalaman dan memori yang berbeda-beda. Tapi tentunya buat Michelle dan Andri dan keluarga yang paling dekat dan buat Crystal, ini adalah saat-saat yang paling sulit tentunya. Selain kita akan mengucapkan selamat jalan kepada Conan, ini juga sekaligus kesempatan untuk kita memberikan kekuatan dan penghiburan buat Andri dan Michelle khususnya. Saya sendiri mengikuti perjalanan daripada Conan lumayan dekat. Terakhir saya lihat Conan itu persis bulan Februari, 1 bulan sebelum semuanya di lockdown. Saya dan Hana sempat punya kesempatan ke Bangkok untuk bisa melihat Conan, berdoa dengan Conan, dan berdoa bagi Andre dan Michelle. Dan pada saat itu, puji Tuhan, hari di mana kami datang, kami diberi anugerah, Conan segar, Conan bangun, Conan bisa bermain. Jadi masih ada kesempatan untuk melihat dia dalam suasana yang ceria. Dan setelah itu tentunya ada hari-hari di mana dia kondisinya baik, ada hari-hari di mana dia bolak-balik harus masuk ke rumah sakit kembali. So it has been a roller coaster. Sebagaimana kalau saudara mengikuti perjalanan Andri dan Michelle secara dekat. Tentunya bukan perjalanan yang mudah untuk begitu banyak waktu yang sudah mereka lewati. Nah, pada waktu kemudian beberapa minggu atau bulan terakhir di mana kondisi Conan tidak membaik dan bahkan sebenarnya secara medis sudah menyerah, tapi Andri juga masih percaya bahwa Tuhan sudah bekerja sejauh ini, Tuhan sudah melakukan mujizat sejauh ini, ada harapan, dan saya mendukung. Saya berkata bahwa kita nggak akan pernah kehilangan pengharapan dalam Tuhan. Ya, terlepas dari apapun konsekuensinya, kita akan taruh pengharapan tertinggi ke dalam Tuhan, mengharapkan yang terbaik. Namun, ya realita berkata lain. Kemarin pagi
Andri dan Michelle sempat kontak, dan pada waktu itu kondisi Conan juga tidak baik, dan Conan beberapa saat terakhir ini harus bergantung kepada painkiller karena kondisinya dia tidak baik, organ-organ tubuhnya tidak berfungsi dengan baik. Nanti saudara akan dengarkan detailnya, mungkin kronologi dari Andri sendiri dan Michelle. Tapi yang kemarin jadi dilemanya adalah apa yang harus kita lakukan, karena kalau memberikan dia obat terus akan memperpanjang penderitaannya. Tidak memberikan obat mungkin akan mempercepat dia untuk kembali kepada Tuhan, tapi sebagai orang tua tidak akan selalu mudah. Saudara, kondisi dan situasi yang tidak selalu mudah untuk seseorang ambil dalam kehidupan. Saya sebagai hamba Tuhan, beberapa kali saya juga harus melayani keluarga yang ada dalam kondisi seperti itu, di mana anggota keluarganya ada di ICU. Yang mana dokter berkata bahwa secara medis karena organ failure, kegagalan organ tubuh, secara medis mustahil kalau akan ada sesuatu yang bisa terjadi. Jadi obat yang dimasukkan hanya memperpanjang penderitaan atau keadaan yang tidak menentu. Atau ada yang kadang-kala harus bergantung sama mesin saja untuk bernafas. Dan tetapi di lain sisi kalau mau dicabut mesinnya atau dihentikan, sebuah keputusan yang tidak akan mudah untuk siapapun juga bisa lakukan sebagai anggota keluarga. Dan itu yang kami alami kemarin pagi, dan saya mengajak Andri dan Michelle untuk berdoa, menyerahkan pada Tuhan, karena kalau Tuhan yang bertindak, Tuhan yang bekerja, itu akan menjadi yang terbaik. Kami kira-kira mungkin jam 10 pagi berdoa, kami berkata kalau Tuhan berkehendak, Tuhan akan melakukan mujizat untuk Conan tidak perlu menderita terlalu jauh, dan Andri dan Michelle tidak perlu harus mengambil keputusan memperpanjang penderitaan Conan yang tidak perlu. Dan kemudian saya dan Andri kemarin sepakat sebagai berita baik adalah bahwa Tuhan membawa Conan kembali jam 1.25, dan itu adalah yang terbaik yang saat ini kita bisa terima untuk Conan. Nah, saya tahu mungkin banyak hal yang ada di pikiran saudara, termasuk yang mungkin ada di pikiran Andri dan Michelle. Pada waktu kemarin, kemudian acara pagi hari ini ditetapkan, saya diminta untuk berbagi firman Tuhan. Saya berdoa keras apa yang Tuhan mau sampaikan kepada Andri dan Michelle dan Crystal khususnya. Dan saya berdoa ini bisa menjadi kekuatan bagi semua keluarga, langsung keluarga kandung daripada Michelle dan Andri maupun keluarga besar, bahkan keluarga teman-teman yang ada di date. Kalau seandainya saudara juga punya pertanyaan yang sama di dalam kehidupan saudara. Saya kira mungkin pertanyaan pertama yang ada muncul di dalam pikiran Andri dan Michelle, seperti tadi Hana juga ingatkan, adalah mungkin Andri dan Michelle berpikir bahwa apakah ini keputusan yang baik, keputusan terbaik untuk bawa Conan ke Bangkok melakukan tindakan ini. Saya kira mungkin pertanyaan itu akan ada. Kalau seandainya Conan tidak melewati ini, akankah dia hari ini masih hidup, walaupun kondisi medisnya menyatakan bahwa dia punya resiko untuk tidak bisa hidup terlalu panjang dan lain sebagainya. Pertanyaan itu pasti ada di pikirannya Andri dan Michelle. Seandainya, what if? Nah, saya pagi hari ini ingin berkata kepada Andri dan Michelle dan keluarga yang ada. Saya percaya bahwa kalian sudah melakukan yang terbaik, dan apa yang kalian lakukan ada dalam kehendak Tuhan. Sebab kalau Tuhan tidak membuka jalan dan ikut campur tangan, saya kira tidak mungkin Conan bisa melewati beberapa tahun ada di Bangkok. Ya, saya secara manusia dan sebagai manusia saja melihat kalau bukan Tuhan yang buka jalan. Ya, ada banyak detail yang kita lewati yang mungkin tidak perlu kita buka di sini. Tetapi kalau bukan Tuhan, nggak mungkin bisa terjadi penyediaan dan mujizat Tuhan yang sebegitu luar biasa sampai detik ini. Amin. Andri dan Michelle, saya percaya. Kalau ini bukan Tuhan, nggak mungkin. Nah, tetapi pertanyaan berikutnya adalah, mungkin ada yang berkata, kalau saudara kritis dan skeptis terhadap Tuhan, berkata, ya kalau Tuhan yang Maha Kuasa buka jalan, saat mujizat sudah melakukan begitu hal yang luar biasa, ada campur tangan dunia yang begitu biasa, yang luar biasa Tuhan gerakkan, ada keuangan, ada jalan keluar, bisa ke Bangkok, dan selama di Bangkok pun ada begitu banyak hal-hal kecil yang saya sudah dengar bagaimana Tuhan ikut campur tangan sampai kepada tempatnya, rumah sakitnya, susternya, bahkan obat-obatannya, bahkan kecukupannya, hal-hal kecil Tuhan ikut campur. Nah, kalau saudara skeptis sama Tuhan, bertanya mungkin, ya kalau Tuhan nggak mau kerja, kenapa setengah-setengah? Kenapa kok buka jalan yang satu, tapi yang satu ditutup seolah-olah begitu? Ya toh,
Tuhan udah buka jalan, kenapa seperti itu. Kalau Tuhan menyertai, kenapa juga akhirnya nggak happy ending, seolah-olah seperti kenapa Konan tetap harus pergi. Ya. Dan kedua, kenapa selama ini udah gitu lama bertahun-tahun, bayangkan Andre dan Michelle capek ya, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kehidupan, meninggalkan keluarga, meninggalkan teman, meninggalkan semua yang mereka mimpikan, fokus untuk menyembuhkan Konan. Dan ada di Bangkok. Kenapa harus ngalamin itu semua? Dan sepertinya seolah-olah sampai hari ini back to square zero, bahkan nggak ada hasilnya. Kalau gitu buat apa? Habis tenaga, habis usaha, emosional berjalan begitu capek. Buat apa? Ya, nah saya berdoa dan kemudian saya juga punya pertanyaan sama. Tuhan kenapa sih? Dan saya berharap apa yang saya ingin bagikan bisa memberikan perspektif kepada saudara untuk melihat dari kacamata Tuhan. Saya tidak berharap apa yang saya bagikan, 2 ayat yang saya akan bagikan, atau pemikiran yang saya bagikan ini bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di benak saudara. Tapi saya berharap bisa mengarahkan pikiran saudara dan hati saudara ke arah yang benar, untuk kemudian berjalan bersama dengan Tuhan, mendapatkan semua jawaban atas apa yang saudara butuhkan dalam kehidupan. Dan tentunya pagi hari ini fokus saya adalah kepada Andre, Michelle, dan keluarga yang punya pertanyaan seperti ini. Ayat yang pertama yang saya kutip adalah Nehemia pasal ke-9 ayat ke-6 yang berkata bahwa Tuhan adalah pemberi hidup dari semuanya. Bunyinya seperti ini. Nehemia 9 ayat ke-6. Hanya Engkau adalah Tuhan. Artinya hanya Tuhan. Elohim yang adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Engkau telah menjadikan langit. Ya, langit, segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Ayat ini berbicara tentang pengakuan Nabi Nehemia kepada Elohim, pencipta langit, bumi, dan laut, dan semua isinya. Bahwa tidak ada yang lain selain Tuhan pencipta. Dan Tuhan bukan hanya pencipta, tapi Tuhan juga adalah pemberi kehidupan, yang memberi kehidupan. Nah, kita tahu bahwa Alkitab berkata bukan hanya pemberi kehidupan, tapi juga Tuhan pengambil kehidupan. Sebabnya nasihat dan pesan yang pertama yang saya ingin berikan pada Andre dan Michelle. Walaupun seperti tadi kita berkata, mengapa harus setelah sekian lama sepertinya baru Konan diambil? Kenapa? Kalau memang ya, kenapa nggak dari awal, nggak perlu capek dan lain sebagainya. Ada banyak pertanyaan dan misteri yang kita tidak selalu dapatkan jawaban di muka bumi ini. Tapi hari ini yang pertama saya ingin katakan bahwa adalah Tuhan yang memberikan nafas, dan hanya Tuhan yang boleh mengambil nafas, dan Tuhan yang mengambil kehidupan kembali. Itu sebabnya pengakuan kita yang pertama adalah bahwa ini adalah kehendak Tuhan, dan ini adalah waktunya Tuhan. Itu membawa Konan kembali. Mengapa baru sekarang? Mengapa setelah sekian lama melewati semua yang ada, kita belum temukan jawabannya semua saat ini dan hari ini juga. Tapi hari ini, keputusan pertama yang kalau boleh Andre dan Michelle lakukan adalah bahwa Tuhan, Kau yang memberikan dan Kau yang mengambil. Kalau selama ini sekian tahun Engkau berikan kita kesempatan untuk bisa menjalankan kehidupan dengan Konan. Hari ini Andre baru jawab, Konan berusia 5 tahun 11 bulan. Bulan depan dia 6 tahun. Ada 5 tahun 11 bulan yang Tuhan berikan kesempatan kita melewati bersamanya. Itu ada 5 tahun 11 bulan yang terbaik yang telah Tuhan hadiahkan pada kita. Tidak tahu kenapa, tapi hari ini kita mau putuskan dan berkata bahwa Tuhanlah yang memberi dan Tuhanlah yang mengambil. Amen. Nah, kemudian ayat berikutnya yang saya ingin kutipkan pada saudara adalah mengutip dari ayat yang tidak asing bagi saudara dan sekaligus menutup apa yang saya ingin bagikan dan menjawab beberapa hal yang lain. Di dalam Pengkhotbah pasal ketiga, ayat pertama sampai ayat kedua, dan beberapa ayat selanjutnya, bercerita tentang waktunya Tuhan. Kalau saudara pasti hafal ayatnya yang berbunyi seperti ini. Untuk segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bicara soal semua waktu yang Tuhan tetapkan di dalam muka bumi ini. Dan di alam semesta ini ada 2 kontras yang dikutip di ayat kedua sampai ayat kelima. Dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, dan ada waktu untuk tertawa. Bicara soal 2 kontras daripada kehidupan, 2 sisi kehidupan.
Yang mana ditutup dengan ayat 11 yang saudara tahu juga jawabannya atau bunyinya, yang berkata bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya, terlepas dari kontras kehidupan apapun yang kita alami, apakah kita sedang tertawa maupun menangis, Tuhan bisa menjadikan itu indah. Itu jawaban dan janji Tuhan bagi kehidupan kita. Artinya memang dalam kehidupan kita tidak akan hanya berisi dengan hal-hal yang menyenangkan saja. Tidak hanya tertawa, tidak hanya menanam, tidak hanya menuai, tidak hanya mendapatkan untung, tapi ada saatnya di mana kita mengalami kerugian. Bahkan dikatakan ada waktunya di mana kita memeluk, ada waktunya kita menahan diri dari memeluk. Sudah 1 tahun lebih kita menahan diri dari memeluk. Saya berharap bahwa menahan diri dan memeluk ini bisa cepat berlalu, karena kita ingin saling memeluk dan kita membutuhkan untuk saling memeluk satu dengan yang lainnya. Tapi untuk segala sesuatu ada waktunya menyimpan, ada waktunya membuang. Ada waktunya mencari, ada waktunya membiarkan rugi. Saya tahu ada di antara saudara yang hari ini mungkin mendengarkan saudara sedang untung. Tapi ketahuilah dalam kehidupan kita ada hari-hari di mana kita harus mampu menghadapi kerugian. Kalau saudara mampu merayakan keuntungan, saudara harus mampu merayakan kerugian dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mampu menabur dalam kehidupan, saudara harus mampu untuk bisa mencabut apa yang saudara taburkan juga dalam kehidupan. Setiap kita akan melewati kontras dan konsekuensi daripada kehidupan ini adalah part of life yang Tuhan izinkan kita lewati. Nah, oleh sebab itu, untuk bisa menjadikan apa yang Tuhan janjikan menjadi kenyataan, bahwa segala sesuatu indah pada waktunya, ada beberapa hal yang saya ingin nasihatkan pada Andre dan Michelle, dan saya berharap ini bisa menjadi jawaban bagi saudara, apabila ada di antara saudara yang sedang ada di sisi yang tidak nyamannya daripada kontras kehidupan. Saudara sedang rugi, saudara sedang menangis, saudara sedang meratap, saudara sedang kehilangan, saudara sedang mengalami kehancuran dan tidak sedang terbangun kehidupannya. Kalau saudara ada di sisi yang tidak menyenangkan dalam kehidupan, saya berharap kebenaran ini bisa menolong saudara. Nasihat yang pertama adalah, Andre dan Michelle, jangan pernah kehilangan iman, pengharapan, dan kasihnya dalam kehidupan kalian. Never lose faith, hope, and love, apapun yang terjadi. Jangan pernah kehilangan iman kalian kepada Tuhan. Pengharapan untuk yang terbaik terjadi dalam kehidupan. Dan jangan pernah kehilangan kasih kalian kepada Tuhan maupun kepada manusia sebagaimana Tuhan mengasihi kalian. Amen. Don't lose your faith, hope, and love. Pada saat kalian menyerahkan segala sesuatu dan berserah kepada Tuhan, kalian tidak akan kehilangan iman, pengharapan, dan kasih. Nasihat yang kedua adalah ayat yang tadi saya baca kemudian berkata bahwa selain dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, dikatakan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal hingga akhir. Walaupun Tuhan menempatkan kekekalan, eternity in our heart, tapi kita tidak akan mampu bisa menyelami kekekalan itu dari awal sampai akhir. Karena hidup kita ini hanya sepotong singkat daripada panjangnya kekekalan yang ada. Berapa lama pun juga yang kita hidupi, berapa panjang pun yang tadi kita katakan sudah kita lewati, dibandingkan dari perspektifnya Tuhan, itu adalah perspektif yang sangat singkat. Oleh sebab itu, tidak mungkin dengan perspektif kita yang singkat dapat melihat segala suatu alasan di balik mengapa kita melewati apa yang kita alami dari perspektif kekekalan. Itu yang saya pelajari dan itu yang saya katakan pada diri saya sendiri juga. Untuk menjawab banyak hal yang saya tanyakan dalam kehidupan. Kenapa saya harus lewati ini? Mengapa harus mengalami ini? Karena perspektif yang kita lihat hanya perspektif yang singkat, kehidupan kita yang singkat. Sementara Tuhan, pencipta langit dan bumi ini, melihat segala sesuatu dari perspektif kekekalan. Tuhan sedang menempatkan kita menjadi bagian daripada sejarah yang Dia tempatkan dan Dia catatkan di muka bumi ini, di dunia ini. Kita tidak pernah tahu kehidupan Conan 5 tahun 11 bulan ini. Kesaksian keluarga celana buat Andre dan Michelle dan Crystal bisa mempengaruhi dan mengubah dan mencatatkan sejarah apa di dalam kehidupan dunia ini. We can never know, kecuali kita semua melihat dari perspektif Tuhan. 5, 10, 20, 30, 50, bahkan 100 tahun dari sekarang. Orang-orang yang kehidupannya kita kutip dan kita baca sampai hari ini, yang pernah hidup ratusan tahun yang lalu, tidak akan pernah tahu bahwa hidup mereka akan mempengaruhi sampai hari ini, semasa hidup mereka. Itu sebabnya saya berusaha untuk memberikan kekuatan Pak Andre dan Michelle, dan kepada kita semua yang sedang menjalankan kehidupan, untuk dapat berusaha dan mencoba. Saya berkata mencoba karena kita tidak selalu berhasil. Mencoba untuk menempatkan perspektif kita, sudut pandang kita, dari sudut pandang Tuhan yang adalah kekal. Terakhir tentunya, mencoba menerima keadaan yang ada
dan menyesuaikan diri dengan apa yang ada. Saudara, banyak kita yang berjuang melawan keadaan yang ada. Saudara sedang dalam kondisi meratap dan saudara berjuang melawan yang ada. Akibatnya banyak hal yang baik dalam kehidupan kita tercuri dalam kehidupan. Saudara tahu bahwa musuh daripada kita sedang menantikan kesempatan untuk mencuri, membunuh, bahkan membinasakan. Apa yang dia ingin bunuh? Yang ingin bunuh dan binasakan damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang datang dalam hati dan hidup kita, yang akan menjadi sumber, sukacita menjadi sumber kekuatan kita. Itu sebabnya itu yang dia ingin curi. Kalau dia bisa curi damai sejahtera dan sukacita saudara, dia bisa mencuri seluruh kekuatan dalam kehidupan saudara untuk bisa melakukan apa yang saudara harus lakukan, bahkan di masa-masa yang sangat tidak nyaman dan tidak mudah. Pada saat kita meratap, pada saat kita ketakutan, pada saat kita sedang mengalami kerugian, pada saat kita sedang mengalami kehilangan. Itu sebabnya, mari kita terima apa yang ada dengan hati yang terbuka, tetap mengakui Tuhan adalah pemegang kehidupan dan pengambil kehidupan dan pemberi hidup, bahwa Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Pada saat kita terima keadaan ini dengan rasa syukur dan tetap bersyukur untuk anugerah dan kebaikan Tuhan, maka kita akan bisa menyesuaikan diri kehidupan kita tanpa kehilangan hal-hal yang paling berharga yang Tuhan berikan bagi kita. Itu sebabnya doa saya adalah Tuhan akan memberikan perspektif ini terus kepada Andri dan Michelle. Sehari demi sehari, puzzle yang ada dalam pikiran kalian terjawab oleh Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan kalian melihat alasan dibalik apa yang Tuhan izinkan kalian lewati dari perspektif yang lebih luas. Doa saya adalah Tuhan akan menunjukkan dan menjawab kalian satu persatu, hari demi hari. Sehingga kita tetap bisa berkata bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Saya percaya Conan sudah ada di surga. Kemarin waktu kita WA sama Andre, saya bilang dia udah mainan di halaman surga atau di surga. Ada ditanya, dia masih dalam perjalanan, udah nyampe apa enggak sih? Saya bilang, saya juga nggak tahu karena belum pernah ke sana. Saya percaya dia sudah mainan sama Tuhan Yesus di surga. Itu keyakinan dan kepercayaan saya. Itu sebabnya kita percaya dia sudah bersama dengan Bapa di surga dan sudah ada di tempat yang baik dan tidak perlu mengalami kesakitan kembali. Nah, saya berharap apa yang sederhana saya bagikan bisa menjawab sepotong kecil daripada puzzle dan pertanyaan yang ada di hati dan pikiran Andri dan Michelle, dan juga bagi saudara semua. Andre dan Michelle, pesan saya yang terakhir, jangan pernah merasa bersalah sedikit pun atas apa yang kalian sudah lakukan. Kalian melakukan yang terbaik yang kalian tahu, dan sisanya mari kita berserah kepada Tuhan. Biar Tuhanlah yang menyingkapkan hal-hal yang belum terjawab. Misteri-misteri pertanyaan yang ada di pikiran kita. Yang mana pasti saya yakin Tuhan akan bukakan dan jawab satu persatu. So, Andre dan Michelle, kalian tidak sendiri selain KG1 dan semua deeds yang ada. Salam dari all the pastors. Kemarin, begitu saya terima berita daripada Andri dan Michelle, di grup pastors saya share, dan everybody felt the loss dan merasa kehilangan. Dan saya percaya ada banyak yang mereka menahan diri dari menghubungi kalian secara langsung karena tidak mau mengganggu. Tapi mewakili semua pastors yang ada, we want to tell you that we love you. Kalian nggak akan sendirian. Kita akan berjalan bersama dengan kalian. Amen. Salam dan ucapan kehilangan yang sedalam-dalamnya dari kami semua, all the pastors, dan juga dari keluarga besar JPCC yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada Steve yang bertugas. Tuhan memberkati saudara semua yang mendengarkan pagi hari ini. Thank you, Pastor Yose, untuk sharing firman Tuhannya. Mungkin habis ini Pastor Yose akan doa closing untuk pelepasan Conan Gabriel Wijaya. Nanti menurut informasinya dari Andri, dari pihak Temple akan jemput Conan untuk dibawa ke tempat kremasi jam 12.30. Sekitar jam 12.30. Nah, teman-teman nanti di kolom chat akan kita post lagi untuk link yang ketiga. Sudah dibantu sama panelis, sama host dan co-host. Itu link yang ketiga yang teman-teman bisa join untuk mengikuti proses kremasinya Conan sampai selesai. Once again, terima kasih teman-teman semuanya yang udah join, udah ikut bergabung dari pagi sampai saat ini. So, sekarang waktu dan tempat saya berikan buat Pastor Yose untuk
closing the sermon dan ibadah penutupan peti ini. Baik, mari kita berdoa semua sekali lagi. Terima kasih untuk Andri dan Michelle yang sudah dengan jujur dan terbuka berbagi kepada kita semua. Doa kami semua bersama-sama tentunya Tuhan terus menjawab ya. Jawab semua pertanyaan Andri dan Michelle dan Tuhan akan memberikan kekuatan. Juga buat keluarga di Kelapa Gading, keluarga besar yang berkumpul, juga buat mama yang ada di Bangkok. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami tahu bahwa Conan yang sesungguhnya sudah ada bersama dengan Engkau di surga. Yang berbaring, yang sedang dipeluk sama Michelle. Hanya tubuhnya yang Tuhan ciptakan dari tanah. Sebentar lagi akan dikembalikan ke tanah. Itu sebabnya kami mau berkata kepada Conan yang sudah ada bersama dengan Bapa di surga. Selamat menikmati surga, selamat menikmati kekekalan. Dan terima kasih untuk kesaksian kehidupan yang sudah Conan tunjukkan, kesaksian yang luar biasa yang kami dengar dari papa mamamu, bahwa you are a fighter. Dan kami sempat dapat menyaksikannya sepotong kadang-kala. Melihat waktu kamu begitu berani di jarum, disuntik, menghadapi rasa sakit, you fought, sampai terakhir, tunggu kamu adalah pahlawan bagi kami semua. So we wish you selamat jalan, dan percaya kamu akan menikmati semua yang baik yang sudah Tuhan sediakan bagi engkau. Percaya mama papamu dan Kristo akan disertai oleh Tuhan, kekuatan daripada Tuhan akan menyertai mereka, juga semua keluarga besar yang ada. Sebelum kami berpisah, supaya hamba-Mu Tuhan, aku melepaskan berkat bagi bukan hanya keluarga Andre dan Michelle, tapi juga buat semua yang hadir di ibadah ini. Biarlah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Biarlah Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah pernikahan, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucumu, kesehatanmu, dan apapun yang kau sentuh dengan kedua belah tanganmu. Biarlah engkau berlimpah dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan di dalam dan melalui kehidupanmu. Terimalah berkat ini, sehingga engkau boleh menjadi berkat dan mempermuliakan Tuhan dimanapun kau berada. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Amin dan amin. lebih lebar di sini ya buat foto. Jadi kita lebih lebar di sini buat foto rame-rame. Kanannya agak sinian sedikit. Apa sih itu aja? Ya udahlah. Bye boy. I love you, anak hebat. Boleh tolong bilangin. Siapa yang foto? Kita bareng yuk semua. Datang semua. Boleh kita ada ini apa? Come on, here, in the middle. Ini di top dulu. Temennya hebat banyak saat 4. Asli di mana? Perkenalan. Tadi ada Raffi Ahmad ya. Raffi Ahmad kan? Yang tadi bilang Raffi Ahmad, Yosi. Iya sama itu Raffi Ahmad kan tadi. Iya. Kan sesama YouTuber. Ini
antri mau doa. Dia mau transaksi.